Ibadah saudara, apapun bentuknya termasuk sholat, bila mana kita kerjakan sempurna rukun dan syaratnya, maka konsekuensinya ada dua. Yang pertama adalah tercatat sudah ngerjain, sehingga gugur kewajiban daripadanya. Yang kedua, dapat ganjaran. Absen masuk dapat gaji. Tapi bila sholat itu dikerjakan di tanah yang digosok, maka buahnya cuma satu, yaitu gugurnya kewajiban daripada dia. Adapun ganjaran tidak dapat. Sama kita sholat pakai baju orang tanpa izin, sejadah, itu namanya gosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa fi ardin maghsubatin, dan haram oleh salat pada tanah yang digosok. Wa tasihhu bila sawabin, dan sah salatnya dengan tanpa ada pahala. Kama fi saubin maghsubin, sebagaimana sah salat tanpa ada pahala pada pakaian yang digosok. Wa kadza in syukka fi ridha malikihi, seperti ini haram sah tanpa pahala jika diragukan pada keriduan yang memilikinya pakaian. La in dhannahu biqarinatin, tidak jika ia menyangka akan keriduan pemiliknya dengan adanya qarinah. Wa fil jili law daqal waqtu wa huwa bi ardin maghsubatin ahrama masyian, dan diterangkan di dalam kitab Fatawi Imam Al-Jili, yaitu lafadznya law daqal waqtu, andai picik oleh waktu, wa huwa bi ardin maghsubatin, padahal dia yaitu berada di tanah yang digosok. Ahrama masyian, maka takbiratul ihram ia padahal jalan kaki, jalan. Warajahahul Ghaziyu, dan mentarjih akan pendapat ini, takbiratul ihram sambil jalan, oleh Imam Al-Ghazi. Qala syekhuna, berkata guru besar kami Ibnu Hajar, walladhi yuttajahu annahu la yajuzu lahu salatu syiddatil khawfi. Adapun pendapat yang dimuktamadkan, yaitu bahwasanya sya'an, yaitu tidak boleh baginya oleh salat sangat takut. Wa annahu yalzamuhu tarku, dan bahwasanya yaitu wajib akan dia oleh meninggalkan. Hatta yakhruja minha, sehingga ia keluar daripada tanah yang digosok itu.
kama lahu tarkuha li takhlisi malihi law ukhidha minhu bal aula, sebagaimana boleh baginya oleh meninggalkan salat karena menyelamatkan harta dia andai diambil harta itu daripadanya, bal aula, bahkan meninggalkannya itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita mengkaji makruh salat, maka kita mengkaji haram salat karena faktor X. Pertemuan yang lalu haram salat kalau menghadap kubur Nabi atau kubur wali, niatnya ngagungin makan, niatnya mengambil barakah. Itu kemarinnya begitu, dan udah kita jabarin pertemuan yang lalu panjang lebarnya. Nah, malam hari ini kajian kita bagaimana hukumnya sholat di tanah yang hasil gosok. Gosok itu apa gitu? Merampas. Gosok itu saudara dalam bahasa Arab definisinya secara bahasa akhdus syai'i dzulman, mengambil satu benda dengan dolim. Pakai sendal orang enggak izin, pakai sepeda orang enggak izin, pakai tanah orang enggak izin, namanya disebut gosok bahasa Arabnya. Namun gosok di dalam terminologi agama adalah al-istila'u ala haqqi ghairihi qahran bi ghairi haqqin. Yang namanya gosok itu adalah menguasai hak orang lain secara zalim tanpa ada hak. Begitu. Ada tanah lagi sengketa, si ini ngakuin ada 5, katanya sertifikatnya 5-5-nya ada. Ribut mulu, kata kita, gua bangun masjid juga dah. Dibangun masjid sama kita di bumi bukan milik kita. Ini namanya bumi gosok. Begitu, gosok. Tuh bagaimana sholat tuh di tanah orang lain tanpa izin, sholatnya enggak izin, padahal tanahnya punya orang. Kita rampas saja, rebut aja, bangun masjid. Ini bagaimana nih? Nah, ini tanpa izin, ini namanya disebut gosok. Gosok, main rampas saja. Bangun masjid, kalau bangun masjid kalau dia robohin juga, ntar juga ribut sama orang kampung. Kata kita gitu, nggak bisa, agama ada aturannya gitu. Kalau mencuri, ngambil, ngumpet-ngumpet. Gosok ini hukumnya gosok sendiri haram. Gosok sendiri ini hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda seperti di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi di dalam kitab sunannya Ad-Daraqutni
di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana kata Imam Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa anti binafsin minhu. Kata Nabi, tidak halal tanah orang lain, harta orang lain, kecuali dengan kesenangan hati dari dia. Kita main rampas-rampas aja buat sholat, buat masjid, nggak boleh. Nggak boleh ngambil tanah orang lain, haram. Bahkan Imamul Bukhari di dalam Sahih Bukharinya meriwayatkan hadis, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis daripada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa an abiha. Kata Siti Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, kata Siti Aisyah, man dzalama, kata Nabi, man dzalama qaida shibri tawwaqahu Allah taala min sab'i aradin. Siapa orang merampas, berbuat zalim sejengkal tanah aja, sejengkal, enggak usah ngambil tanah orang, jengkal, nanti di akhirat bakal dikalungin ampe bumi yang ketujuh. Berapa ton tuh? Jengkal ampe bumi yang ketujuh, bentuknya api. Enggak boleh merampas. Ghasab itu hukumnya haram. Ghasab hukumnya haram. Ghasab, memakai, menguasai hak orang lain tanpa izin, itu ghasab. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sholat di tanah yang kita pakai nggak pakai izin? Pakai aja tanahnya. Kata kitab kita, wa fi ardin magsubatin wa tasihu bila sawabin. Haram hukumnya kita sholat di tanah yang digosok tanahnya, dapat ngerampas, haram. Tapi sholatnya tetap sah, hanya ora dapat ganjaran. Jadi siapa orang sholat di tanah milik orang lain tanpa izin dari empunya, main pakai-pakai aja tanpa permisi, maka sholatnya haram, dosa. Tapi sah sholatnya, sah. Kenapa? Haram, dosa, dan sah. Jadi berbicara tanah ini enggak ada hubungannya dengan sholat. Sholat itu dari takbir sampai salam, itu urusan sah. Ini faktor X, tempatnya doang yang haram, sehingga sholatnya jadi haram.
Jadi ibadah saudara, apapun bentuknya termasuk sholat, apa saja, bila mana kita kerjakan sempurna rukun dan syaratnya, maka akan ada dua buah yang kita dapat. Konsekuensinya ada dua. Kalau ibadah itu dikerjakan sempurna rukun dan syaratnya, maka muncul dua buah yang didapat. Yang pertama adalah suqutul fardian, tercatat sudah ngerjain sehingga gugur kewajiban daripadanya. Itu satu. Yang kedua, husulus sawab, dapat ganjaran. Absen masuk dapat gaji. Begitu, biar gampang. Tercatat hadir dan digaji, dapat ganjaran. Tapi bila sholat itu dikerjakan di tanah yang digosok, maka buahnya cuma satu, yaitu gugurnya kewajiban daripada dia. Adapun ganjaran tidak dapat, sebab dia ada di tanah yang haram, punya orang tanpa izin. Jadi inilah makna wa fi ardin maghsubatin wa tasihhu bila sawabin. Haram solat di tanah yang digosok, tapi solatnya sah. Maknanya gugur kewajiban dia. Di akhirat tercatat dia sudah sholat, namun ganjaran tidak dapat. Ganjaran tidak dapat. Sah. Adapun dalam mazhab Hambali nggak sah. Udah haram nggak sah aja. Jadi udah nggak ada sah. Kalau di tanah yang digosok. Mazhab Syafi'i dibedakan. Karena urusannya ini bukan dengan sholat. Faktor X, memakai tanah orang tanpa izin. Sama kita sholat pakai baju orang tanpa izin. Baju, main pakai aja. Sejadah ada di pagar, kita pakai aja. Dia lagi dijemur, pakai dulu dah, ntar kita taruh lagi. Itu namanya gosok. Beda sama nyolong. Kalau nyolong ya nggak balikin. Kalau gosok mau habis dia dipakai, ya balikin. Ibarat tanah ya dipakai sholat dia udah pergi, udah enggak. Sendal habis dipakai nggak pakai izin, namanya gosok. Itu begitu, nggak pakai izin. Bagaimana kalau orang sholat pakai baju, dapat gosok? Ada baju main pakai aja, sejadah pakai aja, maka sholatnya sah, tapi haram. Alasnya jadi masalah di dia, nggak pakai izin, nggak pakai izin. Bagaimana kalau dia rumah listriknya dapat nyolong, pakai itu karena dia ngerti listrik, nggak lewat meteran. Apa namanya? Apa namanya? Suntik. Ah, iya. Bagaimana ini? Tahajudnya kan sumur. Ya, dia wudhunya ya sah, tapi dosa. Begitu, dosa. Saya sih bukan corong PLN, bukan nerangin hukum. Begitu. Jangan. Dosa.
nggak boleh, nggak ada ganjaran. Tahajudnya, baca Qur'annya, kan lampunya dari situ. Gitu. Bayar aja, jangan kayak begitu, dosa. Pakai baju yang dapat gosok, pakai aja sejadah tanpa izin. Kecuali kalau yang di masjid ada mukna ibu-ibu, namanya yakin ridho, emang sudah disediakan, ada tandanya dia masjid, boleh pakai, rapikan sudah pakai, kan maknanya dapat izin, boleh. Yang kayak gitu, bukan gosok, namanya itu la indonnahu biqarinatin. Tidak mengapa kalau dia punya prasangka ridho dengan ada tanda, ya, pakai, nggak apa-apa. Bagaimana kalau ragu, ini ridho apa kagak, ridho apa kagak, ridho apa kagak, nggak boleh juga, gitu. Jangan, haram. Gitu. Biasanya kalau di pondok sendal jadi aja, mentuker-tukeran aja, dia yakin aja tuh, boleh aja dah temennya, gitu, gitu. Nggak apa-apa kalau dia ridho. Gitu. Sabun, tapi sabunnya udah ditaruh di kamar, diambil juga, itu gosok namanya. Gitu. Begitu ada minyak wangi di kamarnya, semprot aja. Ini anak pondok mau begini. Gosok. Waduh, zaman dulu mondok sering begitu lagi. Tobat. Begitu. Ini yang bikin ngaji kagak bisa-bisa ini. Begitu. Begitu. Lain kayak begitu. Gosok. Gosok. Digosok itu beda sama nyuri. Kalau nyuri di atas gosok, nyuri mau nggak balikin ya. Ngumpet-ngumpet. Kalau gosok kan nggak pakai aja, habis itu tinggal. Lepas lagi, makai nggak izin, itu namanya gosok. Gosok kayak begitu. Kita dagang bakso keliling, ada keran depan rumah orang, main ngambil aja, nggak pakai bilang, itu namanya gosok. Dagang bakso, ujungnya dia anaknya kena narkoba, ya salah dia, gitu lah, kan dia barang nggak benar. Maka kita itu bukan nyari pintar, nyari benar. Orang dulu tuh nggak pernah doain anaknya biar pintar, pengen bener aja. Sebab pintar tuh nggak menjamin kalau nggak bener. Tuh yang korupsi itu kira-kira orang pintar, orang bodoh? Hah? Orang pintar. Tapi bener nggak? Hah? Kagak. Kira-kira yang korupsi itu orang kaya, orang miskin? Orang kaya, orang miskin? Enggak mungkin kalau dia kaya sampai korupsi. Orang kaya, orang miskin? Miskin hakikatnya. Oh gitu. Orang dia masih butuh juga. Kalau masih butuh, orang kaya, orang miskin? Miskin, iya. Begitu. Kaya korupsi? Kagak. Kalau kaya nggak bakalan. Begitu. Wa kadza in syukka fi ridha malikihi, seperti ini haram tapi sah kalau diragukan tentang keriduan yang punya. Itu juga haram tetapi sah, enggak ada ganjarannya. Enggak ada ganjarannya. Begitu. Enggak ada ganjarannya. La in dhannahu biqarinatin, tidak kalau dia punya prasangka ada qarinah, enggak haram. Begitu. Kayak biasanya di pondok dah sendal dibawa kemana, pakai aja, udah memahami ridho dia. Itu kalau ridho nggak apa-apa. Wafil Jili, di dalam Fatawi Imam Jili kata yai kita, laudaqal waktu wa huwa bi ardin magsubatin ahrama masyian. Bagaimana kalau kemudian kita ada di tanah yang digosok, sedang waktu sholat sempit,
Kalau kita sholat di tanah yang halal, yang bukan gosop, keasaran, tahu keasaran? Keburu masuk asar. Tapi kalau kita sholat di bumi yang digosop ini, masih keburu dohornya. Gitu. Tapi kalau lepas dari bumi yang digosop ini, keburu asar. Ini bagaimana cara sholatnya? Kata yai kita, laudhaqal waqtu, andai waktunya sempit, sementara posisi kita ada di tanah rampasan, tanah yang digosok, maka sholat saja dengan sambil jalan-jalan. Sholli fardhu dhuhr, Allahu Akbar, jalan aja sampai keluar dari tanah yang digosok. Biar sholat dapat rokaat masih di waktunya, waktu duhur kalau contoh tadi. Begitu. Dan pendapat ini ditarjih oleh Imam Al-Ghazi. Kata Imam Al-Ghazi, udah sholat aja sambil jalan. Namun Ibnu Hajar Al-Haytami mengata tidak boleh sholatnya kayak orang sholat sangat takut, kayak orang sholat perang, kayak orang sholat ada gempa sambil jalan. Enggak boleh, enggak boleh sholatnya sambil jalan. Kata Ibnu Hajar itu ada pendapatnya. Jadi bagaimana? Udah enggak sholat enggak apa-apa sampai keluar daripada tanah yang digosok baru sholat. Bandingannya kayak kita punya harta dicolong orang, kita kejar tuh maling. Lah ini mau asar, bagaimana ini? Sholat dulu apa ngejar maling? Udah nggak apa-apa, kejar maling aja, walaupun waktu sholat tidak dosa, demi meroikan harta kita. Balik lagi saudara, kenapa kita sholatnya jadi haram di tanah yang digosok? Begini, lagi nggak sholat, diem aja di tanah orang yang tanpa izin, hukumnya haram. Diem doang nggak sholat, hukumnya haram. Begitu, diem doang, lebih-lebih ibadah. Maka ibadah ini kita harus pikirin. Banyak ini namanya haram faktor X. Gitu. Salatnya sah karena sempurna rukun syaratnya, tapi haram karena buminya yang dipakai salat tanpa izin. Sama tuh. Ada air khusus buat minum dipakai wudhu. Ada orang dulu di Betawi itu, kalau keluarganya pergi haji, sedekah air depan rumahnya pakai tempayan. Siapa aja boleh minum, biar nanti yang di Arab tuh enggak kehausan. Begitu maksudnya. Dia sedekah. Kita pakai wudhu, namanya menyalahi peruntukan. Wudhunya sah tapi haram. Wudhunya sah tapi haram. Wudhunya sah tapi haram. Kenapa haram? Karena menyalahi peruntukan. Wakafnya dia buat minum. Wakafnya dia bukan buat wudhu. Namanya haram tapi sah. Gitu. Haram tapi sah. Kalau mazhab Hambali udah haram, udah kagak sah aja.
Bagaimana mungkin haram kok tak bisa begitu? Kata Imam Ahmad, udah kagak. Nggak sabilah ini lain. Sholat dari takbir sampai salah. Wudhu, ya dia dari basuh muka ya sampai kaki. Sempurna. Cuman air yang digunakan. Nggak pakai izin, haram. Ada keran rumah orang, jangan pakai. Izin dulu. Udah izin, bang saya mau numpang wudhu, boleh? Boleh. Ah itu namanya dapat ridho, halal. Begitu. Jangan main pakai. Timbang air doang aja pelit amat. Enggak apa-apa, orang hak dia. Begitu. Gitu. Ngapa kita kayak begitu? Terserah dia. Begitu. Kalau gua sih boleh-boleh aja kalau gua, begitu kata dia. Ya kenapa enggak di rumah lu aja? Kata dia begitu. Jadi kita nggak bisa dihargai hak orang lain. Hak orang lain. Itu begitu. Jadi harus izin. Termasuk kadang ada tanah kosong, nyelip. Ini kayaknya tanah negara, gua pakai aja deh, bangun masjid, bangun musola. Jangan, izin dulu. Lumayan pinggir rel. Gitu. Gitu. Nggak bisa begitu, izin dulu. Boleh nggak Pak? Kata dia boleh. Sebagai petugasnya boleh pakai, tapi nanti kalau kami pakai gua gusur nggak ada ganti. Oh ya nggak apa-apa, ya silakan. Namanya dapat izin. Kalau nggak izin bangun-bangun aja, ntar juga kalau dia marah-marah dia amuk orang kampung begitu. Nah ini namanya gosok. Nggak boleh. Ngeri urusan tanah. Begitu. Kita nggak boleh, gosok itu haram. Haram. Ganjaran kita buat dia kan rugi. Jangan. Nggak boleh gosok. Jadi kalau sewaktunya sempit, sementara kita ada di tempat yang digosok, maka kata Imam Ibnu Hajar nggak apa-apa. Lepas aja waktu sholat tuh, enggak dosa, udzur buat dia sampai keluar daripada tanah yang digosok. Bandingannya bila kita punya harta dicolong orang, sampai sholatnya waktunya lewat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sama seperti kita sholat ada orang kecebur di kali, kita sholat pinggir kali. Orang nyemplung, kita sholat aja, sah sholatnya, dosa cuman nggak nyelamatin orang, dosa. Jadi kalau saya nyelamatin orang nanti keburu asar, nggak apa-apa, nggak dosa. Agama itu kayak begitu, menghargai jiwa. Islam itu ada hifduddin, hifdun nafas, menghargai jiwa, menghargai agama, menghargai harta, menghargai kehormatan. Begitu. Ini dijaga oleh Islam tuh. Jadi sehingga banyak peraturan hukum pidananya ada. Karena demi ini seluruhnya. Jadi ada sholat yang makruh, ada sholat yang haram. Tapi sah. Contohnya sholat di tanah yang dapat gosok, sholat wudhu pakai air yang dapat gosok, sholat pakai baju yang dapat gosok, pakai sejadah, main pakai aja, begitu, pakai pici, ada pici nih, gitu orang ketika kita main pakai aja, gosok, nggak usah, kecuali harus izin, apa aja izin. Betapa Islam tuh kayak begitu tuh, menghargai. Kata tanah orang kafir, iya tanah orang kafir nggak boleh kalau nggak ada izin, nggak bisa, haram, harus ada izin. Dan ini diatur di dalam Islam. Salatnya sah. Kenapa salatnya sah? Sempurna rukun dan syarat. Tapi nggak ada ganjaran, haram. Kenapa haram?
pakai tanah punya orang tanpa izin. Izin ini adalah hal yang paling perlu. Muslim itu nggak boleh memakai barang orang lain tanpa ada kerelaan hati dari dia. Tapi kalau kita punya don karena teman akrab, kita sholat di rumah dia ada pici, kita main pakai aja, dia sama kita baik, pasti diizinin. Namanya ada korena. Kalau begitu baru boleh. Dengan ini habislah pembahasan makruh sholat. Pada akhirnya akan diterangkan tentang sunnah sholat, yaitu sunnah ab'ad sholat, dan faktor apa yang menyebabkan kita dalam sholat kudu sujud sahwi. Saya pikir tidak malam hari ini, pembahasannya terlalu panjang. Jadi segini aja ngaji kita.